atau di channel YouTube Rumah BUMN Kalimantan Timur. Perkenalkan saya Gilang. Saya Muhammad, nama panjangnya Muhammad Gilang Wildan. Saya berasal dari Samarinda. Jadi kali ini kita bermain di salah satu rumah BUMN yang ada di Kalimantan Timur. Dan kami juga, saya sendiri dan teman saya juga banyak dari RB lain. Kalau saya sendiri dari RB Samarinda. Terus jadi kita semua perkumpulan dari RB Kalimantan Timur yang berada di Balikpapan. Oke. Jadi ada fungsi jadi rumah BUMN sendiri. Jadi ada 5 nih kawan-kawan yang ada di rumah. Satu, pertama itu kita membimbing para UMKM untuk go digital, go modern dulu, go digital, go online, go global sampai ekspor nanti kita bermain. Terus ada fungsi keduanya di rumah BUMN itu ada working space. Nah, ini juga bagus buat digunakan buat anak-anak muda yang pengen rapat, terus yang pengen ngobrol atau sharing bareng komunitas dan segala macam, itu boleh ke working space yang ada di RB Balikpapan. Nah, kebetulan di sini juga ada coffee shopnya juga. Jadi kalian bisa pesan di sebelah untuk mungkin sambil ngopi, sambil membicarakan hal-hal gimana ke depannya. Terus juga kita ada fungsi buat tanggap bencana. Jadi kita juga dari rumah BUMN ini juga ketika ada bencana kita turut berpartisipasi untuk membantu korban-korban bencana yang berada di sekitar Kalimantan Timur. Terus itu yang ketiga. Yang keempat ada program KUR. Jadi gitu, ada program KUR. Ini juga bagus banget buat UMKM yang baru merintis dari awal atau belum tahu modalnya di mana, bisa ngobrol-ngobrol sama fasilitator yang ada di RB Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya di seluruh Indonesia RB banyak. Tenang, RB banyak. Jadi kalian bisa tanya di daerah kalian atau cari di Google RB terus nama kota kalian, kemungkinan pasti ada. Terus buat peminjaman itu juga nanti bisa ditanya-tanyakan untuk peminjaman ini, untuk peminjaman modal awal bisa ditanyakan langsung. Terus juga kita ada program milenial. Aduh, agak susah ya. Program milenial. Jadi program milenial ini, agak susah ya. Mungkin saya agak gugup sedikit ya. Milenial ini juga salah satu fungsi dari rumah BUMN. Nah, jadi mungkin ada perkumpulan-perkumpulan atau teman-teman kalian yang lagi bahas bisnis. Nah, itu bisa tuh nongkrong di sini atau ngobrol di working space di sini. Terus juga kita punya buat apalah namanya. Jadi buat anak-anak milenial itu bisa nongkrong di sini, terus berkumpul lah sama teman-temannya ngebahas bisnis ke depan itu seperti apa. Jadi juga seperti itu. Oke, para penonton siang dan malam atau pagi, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih guys. Tamu yang paling spesial, yaitu Ibu Lili ya, yang ada di Balikpapan Bu ya, domisilinya ya Balikpapan. Ini juga salah satu UMKM binaan dari Rumah BUMN Kalimantan Timur atau tepatnya di Balikpapan. Oke, Ibu Lili, boleh perkenalan diri dulu untuk penonton. Ibu Lili ini siapa atau kenalkan diri gimana, usahanya apa, boleh diperkenalkan? Pagi siang dan malam. Oke, karena penonton kita ini kita nggak tahu nih. Jadi mau nonton kapan gitu kan? Tidur langsung nonton atau siang hari atau malam mau tidur ya nonton. Terus? Iya, nama saya Lili Handayani. Saya salah satu mitra binaan dari Rumah BUMN di Balikpapan. Kebetulan saya memproduksi barang-barang atau usaha saya ini berkutat di bidang kerajinan atau kerajinan. Iya. Jadi saya itu memanfaatkan sampah-sampah yang nggak dipakai, istilahnya ya semacam kain perca atau kayak botol-botol dan sebagainya yang bisa diolah kembali, daur ulang lah istilahnya. Terus gimana terus? Udah berapa lama untuk
Usahanya sendiri sebenarnya dari tahun 2012, jadi 10 tahun. Sudah 10 tahun? Iya, tapi dulu itu masih sambilan Mas. Jadi sejak pandemi baru mulai saya giatkan lagi. Oh, lebih saya ditekunin fokus. lagi setelah Iya. semenjak pandemi. Iya. Oke, karena banyak di rumah juga kan. Di rumah. Benar. Dan kebetulan saya tuh sebenarnya kan punya profesi yang lain. Nah, pas pandemi itu banyak profesi saya agak tersendat karena banyak murid-murid juga belajar di rumah, nggak berani keluar. Guru? Saya guru. Oh, ngapain saya Mas? Oh, ibu musik? Iya. Guru musik? Iya. Wih, keren. Iya. Jadi ya memang sejak itu jadi berpikir ulang ini mau gimana nih biar dapur tempat tetap ngebul kan? Iya. Iya, akhirnya saya geluti lagi hobi lama. Ya alhamdulillah malah itu yang sekarang masih bisa jalan. Oke, digelutin bagus banget itu Bu. Iya. Jadi itu ngumpulin kain-kain Bu ya? Iya, kain kerja. Oh, takutnya kan nanti kalau kita ngomong sampah kan agak ini Bu ya. Jadi kalau mungkin agak inilah ya, kain buangan dari penjahit mungkin ya. Iya. Nah, itu bisa dibikin apa Bu? Kain Macam-macam. Jadi semacam home decor, bantal-bantal hias, juga apa namanya dompet-dompet atau souvenir untuk pernikahan juga bisa. Ada bawa contoh nggak? Coba. Kebetulan Waduh, coba lihat kita lihat ke kamera. Ini contohnya teman-teman. Jadi ini serius dari kain. perca. Iya, kain perca itu maksudnya apa sih? Kain potongan-potongan gitu Mas. Oh, namanya kain perca. Oh, saya kira tuh kayak kain kain apa gitu, jenis kain gitu maksudnya. Bukan. Jadi Oh, kain perca biasanya orang jahit atau orang habis yang jahit biasanya ya Iya. dipotong-potong hasil konveksi. Ah. Ada kain-kain sisa biasanya kan terbuang. Oh. Nah sebenarnya kan kain-kain ini kan sintetis Mas. Nah, Iya. Dan terurainya itu lama sekali gitu. Jadi baiknya sih didaur ulang, jangan dibuang begitu saja ke tempat sampah. Berarti ada bekerja sama dengan dinas terkait ya Bu tentang lingkungan kan Ibu salah satu inilah ya kayak daur ulang kan. Daur ulang. Iya, itu hanya ada bekerja sama apa gimana? Kalau ke dinas lingkungannya belum, tapi Belum, ke ya? dinas kayak dinas tenaga kerja atau dinas UMKM Ya. di sini ya. Oh, seharusnya kan ada notifikasi nih ya kan dari dinas lingkungan kan. Iya. Karena Ibu juga mungkin salah satu lah kalau kata orang itu yang memanfaatkan limbah, Iya. kan kita bisa bilang limbah kan itu Iya, kan ya. betul. Buangan untuk menjadi suatu barang yang oke banget nih bisa dijual. Iya, bisa dijual dijual. iya bisa dijual banget nih. Santai. Buat nyantai segala macam. Tapi kalau untuk yang dompet belum kok ya. Hah? Dompetnya segala macam Ada. belum ya. Ada di rumah ya. Ada. Oke, nanti saya lihat Bu ya. Alamatnya di Balikpapan di mana Bu? Alamatnya. Kita taruh sini ya Di biar Karangrejo, iya. di mana Bu? Di Karangrejo. Karangrejo ya? Iya. Oke, Karangrejo, Balikpapan. Terus bantal kampung binaan isi plastik daur ulang. Oh iya. Itu gimana tuh Bu? Selain produksi Ya. di rumah, saya juga membina mengadakan pelatihan buat teman-teman dan ibu-ibu gitu. Oh, jadi Ibu ini setelah menjual terus Ibu membina Iya. buat bikin seperti ini Iya, juga. berarti. Kayak kemarin kan kami bekerja sama sama Rumah BUMN Balikpapan, juga sama Pertamina dan Humanity Eye Care gitu. Kita ke kampung binaan di kampung KB percontohan di Sepinggan Raya, Kelurahan Sepinggan Raya Balikpapan. Jadi Ibu mengajak gitu ya? Membina ibu-ibu kader di sana untuk daur ulang sampah plastik. Iya, Jadi iya. kita belajar menjahit. Tadi isian ini kan isinya dakron. Oh, dakron, iya, Nah iya, itu iya. kita ganti dengan residu dari sampah plastik Mas. Residu sampah plastik itu dipotongnya kecil-kecil gitu. Kita jadi bahan isian. Iya. Oh, jadi bahan isian. Iya. Jadi selain luarnya dari Iya. kain perca juga, dalamnya itu juga Daur limbah. Keren. Seharusnya teman-temannya buat di rumah nih kita jadi supaya orang-orang di luar atau ibu-ibu atau adik-adik kalau anak-anak milenial di rumah bisa mengikuti jejak Ibu. Iya. Kalau soalnya Ibu ini benar-benar kayak dari sampah, maksudnya kalau bukan sampah sih kayak daur ulang ya, Daur ulang, bahan yang iya. terbuang gitu kan dari penjahit, sisa penjahit terus Ibu bikin suatu benda yang bermanfaat gitu kan. Iya. Bisa buat santai, Betul. terus buat bantal dan segala macam. Aksesoris. Iya. Iya. Terus kira-kira kemarin berapa orang tuh? Kemarin tuh kita binanya cuma 5 karena harinya kan cuma terbatas 5 dan fasilitasnya juga baru 2 mesin jahit.
Oh, Tapi baru. insya Allah tuh nanti berkembang. Amin, lagi, amin, amin, bisa, amin, amin. Bisa ngajarin teman-teman Iya, yang lain. jadi Pandai. bagus. Iya. Benar-benar. Jadi kalau bisa Bu, ya kalau kayak gitu namanya itu kegiatan positif Bu ya. Terus kayak sampah, kita juga salah satu masalah di dunia adalah limbah itu mau dikemanakan. Tapi mungkin adanya Ibu bisa lebih berkurang kan ya. Nah kalau bisa Bu, mungkin harapan saya sebagai anak muda ya, mungkin bisa lah mungkin meluaskan lagi ke anak-anak milenial. Kemarin kan Ibu tuh, nah mungkin bisa diajarkan Bu ke anak-anak milenial biar ada. Tapi ini di rumah saya itu juga ada pelatihan gratis, cuman kami sekarang baru fokus ke teman-teman difabel. Jadi yang lulus SLB atau yang remaja-remaja, sekalian ibunya nih yang punya anak berkebutuhan khusus, itu kami latih di sana untuk berketerampilan. Karena kebanyakan kan yang lulus SLB bingung, sudah mau cari kerja bingung, mau apa, karena terbatas kan. Jadi saya berpikirnya teman-teman ini butuhnya keterampilan, bukan semacam ilmu pasti yang mereka susah ya. Nah, diajar keterampilan mereka lebih ngena gitu. Dan ibunya juga dapat ilmu sekalian mendampingi, sekalian juga bisa belajar. Jadi kita dari pengalaman kami, ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus ini kan kadang nggak bisa kemana-mana. Jadi dia di rumah aja sambil dia di rumah nunggu anaknya, bisa berkreasi. Nyambil ya. Bisa juga menambah pendapatan keluarga kan. Benar, iya. Jadi istilahnya pemanfaatan daur ulangnya dapat, terus pemberdayaan perempuannya dan anak-anak dapat juga di situ. Ya, semoga lah Bu itu berkembang lah, karena emang benar itu juga mungkin bisa di mempengaruhi anak-anak muda lah di balik papannya. Iya. Biar bisa juga kayak mungkin agak kreatif, ini loh ada daripada dia kayak bikin suatu hal dan segala macam mungkin bisa lah, tapi lebih ada nih positif, tapi ini ada lagi nih yang baru banget nih, mungkin tanpa modal Bu ya. Karena kan kalau usaha kan bener kan, kalau usaha asal berani aja. Asal berani ngomong aja minta sama konveksi kan biasa seperti itu. Tapi dari konveksi itu ada dipungut biaya nggak Bu buat kita ngambil barang itu? Ada yang enggak, jadi ada yang nganter sampai beberapa kali itu ke rumah kadang. Diantar gitu. Waduh, baik banget tuh. Ada juga yang misalnya saya punya Mbak, tapi minta uang transport aja deh gantinya. Iya. Oh berarti pada tanpa modal nih. Iya betul. Sekarang segini aja bisa jadi banyak gitu. Itu kalau misalnya dalam satu karung tuh Bu ya, kira-kira bisa berapa bikin bantal itu berapa? Banyak sekali. Iya karena kan satu karung itu perca itu macam-macam sih, masih dikreasiin bisa banyak. Jadi kayak kalau saya berpikir tuh kayak bingung kain perca. Jadi kan saya salah sangka kan, saya bilang kayak kain perca itu seperti apa? Saya bilang gitu kan. Kain perca ternyata kain sisa, namanya kain perca. Gitu. Nah terus kan motifnya itu kan robek-robeknya kan kita nggak tahu tuh Bu. Nah kita pakai tekniknya quilting sama patchwork juga. Jadi kain yang potongan-potongan itu kita bikin pola, dijadikan disambung-sambung. Nanti polanya mana unik sekali, nggak ada yang sama. Ini dan juga satu unik ya. Kedua nggak ada yang sama. Jadi kalau misalnya saya beli itu nggak ada. Dari segi ukuran beda, motif beda. Hasilnya nanti kalau udah digabungin beda. Seharusnya bisa mahal nih Bu, karena cuma satu di dunia. Iya. Bener nggak sih? Hitungannya kan kayak gitu tuh. Karena kalau kita ngelihat mungkin ya kalau misalnya Ibu tahu yang brand-brand besar di luar sana, dia kan semakin sedikit produksinya, semakin mahal. Ini satu. Kalau boleh tahu buat pasarannya nih Bu, kalau bantal kayak gini berapa tuh kalau harganya? Bantal tergantung ukuran, minimal 50.000 kita jual. Ada juga yang kecil juga, yang kecil segini biasanya bantal awal buat gantungan kunci atau buat pegangan kecil-kecil itu ya sekitar 15.000-an tuh ada, 10.000 juga kecil. Paling tinggi? Paling tinggi kalau bantal cuma sekitar 100.000-an aja. Itu paling ini ya? Iya, karena kita misalnya itu custom, ada yang kita pakai kain tenun khas sini, juga kan basuh benih, nah itu harganya agak tinggi. Kalau itu kan by request Bu ya, tapi kalau misalnya Ibu pribadi yang dari kain tadi, mungkin ya paling tinggi 100.000. Kalau yang mahal itu produk quilting masih kayak 1.000 itu bisa sampai 1 juta, karena kita biasanya handmade kan, biar rapi.
kalau selimut itu kan dalamnya ada lagi. Iya, ada lapisannya. Ada lapisannya kalau nggak salah kan ya. Kayak kalau saya kan selimut kain biasa Bu. Dingin. Kalau enggak juga sarung kadang-kadang gitu kan. Tarik juga sarung. Tapi kalau sarung bikin nggak Bu? Kayaknya asik tuh Bu kalau misalnya Dibikin gitu. dibikin. Bisa. Iya, kayak keren tuh kalau misalnya karung. Bawa sini aja deh sama. Boleh tuh Bu. Jadi kita rancang ya. Terus dengan harga 100.000 kalian dapat yang nggak ada di luar sana. Iya benar Kak. Iya kan? Aduh, keren banget. Keren, Gitu, unik ya. banget ya. Custom karena kita main di custom juga. Oke, buat kedepannya nih Bu ya. Iya. Ibu kan bisnisnya kan sekarang udah jalan nih. Iya. Terus Ibu juga edukasi buat ibu-ibu. Nanti mungkin kedepannya akan edukasi lagi ke Amin. anak-anak difabel dari Bu ya. Difabel, Anak iya. difabel mungkin bisa diluaskan lagi Bu. Iya, Soalnya teman-teman milenial kalau ada yang mau. iya, jadi gratis. kalau bisa itu Bu, ditularkan aja lagi Bu. Itu Insya ibaratnya virus yang bermanfaat. Insya Nah, Allah. itu kan itu virus yang bermanfaat. Jadi kalau bisa kayak disebarkan di seluruh Indonesia lah Bu ya. Amin. Mungkin ya, Ibu mungkin bisa jadi salah satu pioner ya Bu, salah satunya. Banyak sih yang di luar sana. Oh gitu. Oh berarti daerah jauh sudah ada mungkin ya sebelum Sudah, Ibu ya. Sudah. Iya. Tapi yang untuk di khusus Kalimantan Timur kan baru Ibu. Mungkin kali ya. Mungkin Tapi ya. yang mungkin banyak juga. Yang nggak terekspos. Tapi kan Ibu udah berapa tahun tuh Bu? Oh iya. Ya saya banyak berterima kasih Iya. pada lembaga-lembaga semacam rumah BUMN Oh, iya. ini ya. Siap. Karena udah banyak bantu untuk promosi, Iya. untuk macam-macam lah, pokoknya banyak itu. Tenang Bu kalau Sampai misalnya kemarin kami diuruskan juga untuk hak ciptanya, Iya. hakinya insya Allah tahun ini bisa keluar. Alhamdulillah. Oke. Itu kalau misalnya Ibu mau tanya-tanya suatu hal tentang marketing, Iya. marketplace dan segala macam, pokoknya tentang digitalisasi, bisa langsung tanya Oh, ke iya. BUMN. Misalnya Ibu lagi berangkat nih atau teman-teman lagi berangkat keluar, aku pengen bikin ini, cari aja RB sekitar yang terdekat. Iya, betul, Itu betul, bisa betul. datangin. Iya, Oke. karena sangat bermanfaat dan Iya. banyak manfaatnya memang buat UKM ya. Terus Bu, saya mau tanya lagi nih buat setelah kita mengedukasi, terus kita berjualan rental tadi, kata Iya. Ibu kan mau bikin souvenir Iya. gitu kan. Ada lagi nggak Bu, salah satu impian Ibu ke depan itu, Iya, ini usaha mau kemana sih, finishnya lah Bu? Saya bilang. finishnya Iya. ya bisa nembus pasar global pastinya ya Amin, kalau UKM amin. itu ya. Hmm. Yang kedua mungkin bisa jadi inspirasi buat semua. Jadi yang punya usaha kalau bisa ya jangan cuma mikir untung, untung dunia maksudnya ya cuan, yang untung ke akhirat juga. Oh. Maksudnya kita hidup di dunia ini kan harus bermanfaat. Iya harus dong Bu, harus. Jadi bermanfaat aja bukan cuma ke kita sendiri, Iya. kalau bisa ketular juga ke lingkungan sekitar. Iya. Insya Allah. Amin. Semoga impian Ibu tercapai lah Bu ya. Amin, iya. Ternyata nggak selalu tentang cuan. Iya, harus cari berkahnya. Kadang itu kita lupa Bu. Iya, Kayak betul. cuan lupa ya. Berkah. Oh hidup 60 tahun nih, 70 tahun. Jadi buat para pemirsa yang di rumah mungkin kayak kita ambil kesimpulannya Bu ya, kayak terkadang di dunia ini juga jangan cari cuan terus gitu loh. Kadang juga kayak ngasih diskon sedikit juga salah satu ini Bu ya. Iya. Amal ini ya. Kan menyenangkan orang lain. Untuk menyenangkan orang lain benar ya. Kalau untuk menyenangkan orang lain itu dapat pahala guys. Jadi Iya, gitu. betul. Terus Bu, tadi dompet sudah kita ngobrol. Kira-kira setelah yang desa apa namanya? Kampung KB. Ada lagi ya, nggak? Seraya Adika. Selain itu ada lagi nggak Bu? Kemarin. Untuk sementara ini yang kerjasama dengan instansi baru itu ya. Kalau di luar Semoga ke depan. Kalau di luar aja ada nggak? Kalau di luar tadi yang pembinaan di rumah. Jadi Pembinaan di rumah ya? rencana juga kita nanti ada komunitas ekoprint. Khusus Oh, buat ekoprint. ibu-ibu. Ekoprint itu gimana Bu? Ekoprint itu membatik pakai daun-daun gitu. Tapi di print. Enggak, di kain terus Iya. di ada prosesnya dulu awalnya, baru kita tempel di daun-daun, kita kukus, jadi keluar pigmen-pigmennya kan nempel di kain. Jadi gitu ya. Iya. Ada lagi? Kira-kira Bu? Itu dulu kayaknya fokusnya.
Jangan siapa, banyak-banyak. siapa tahu ibu mau nambah lagi usaha yang kayak mungkin usaha kopi gitu kan, atau usaha apa yang lain kan. Harus fokus dulu ya. Harus fokus ya. Jadi kalau misalnya kayak tiga jangan banyak-banyak lah Bu ya. Mungkin ada tips nggak Bu buat anak-anak milenial di rumah? Tipsnya harus banyak pengen tahu ya, harus berbesar rasa pengen tahu. Nah, terus suka belajar. Terus kalau bisa perluas jaringan ya, maksudnya berani keluar karena banyak orang itu banyak manfaat, banyak banget Kak. Banyak banget. Nah, semua kalangan nanti tinggal disortir harus disortir nih yang bagus yang mana yang jelek ya gitu, yang toksik yang mana yang enggak toksik kita. Jadi Gitu ya. gitu ada pesan-pesan dari Bu Lili. Dari Bu Lili bener deh, kalau ini salah saya Bu. Bener. Dari Bu Lili ya. Udah vaksin Bu ya? 1, 2, 3 dan booster ya? Jangan kebanyakan Bu ya, udah cukup lah ya Ibu. Karena kita juga kemarin kita lagi memulihkan lah ya kan, kemarin yang kena COVID dan segala macam dan terus ya itu salah satu bencana lah ya. Semoga kedepannya juga nggak ada lagi yang namanya COVID-an ya. Cukup Bu ya, sekali aja Bu ya. Cukup sekali, jangan juga kena ke anak cucu, jangan lagi ada gitu kan. Oke, mungkin dari saya mungkin Ibu ada pesan-pesan lagi Bu mau diungkapkan? Sudah cukup. Mungkin nanti kita mungkin Ibu bawa ini nextnya bawa ini Bu, anak apa nih kabel nanti Boleh. kita ngobrol lagi. Boleh. Iya. Gitu kan. Atau lagi proses itu saya juga penasaran bikinnya gimana lihatnya gitu kan. Mereka lebih semangat daripada kalah kita yang misalnya yang masih normal itu kan. Wih, keren itu semangat itu keren Iya. banget tuh. Oke, mungkin nextnya kita akan ngobrol-ngobrol sama muridnya Bu ya, Iya. muridnya Ibu. Oke, mungkin dari saya Muhammad Gilang Wildan dari Gilang dan rumah BWN Kaltim menutup podcast ini dengan bismillah. Waduh, kayak rambut banget bro. Oke, selamat pagi dan siang dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.